Akhirnya si murid tadi mengirim surat kepada Imam Ghazali minta petunjuk. Wa sa'alahu masaila walatamasa nasihatan wa du'a. Si murid tadi minta kepada Imam Ghazali menanyakan beberapa masalah, minta nasihat dan minta doakan kepada Imam Ghazali. Qal wa in kana musannafatu Syekh al-Ihya wa ghairi tastamilu ala jawaibi masaili lakinna maqsudi ay yaktuba Syekh hajati fi warakatin takunu ma'i muddata hayati wa amalu bima fiha mada umri insyaallah taala. Sekalipun Imam Ghazali itu banyak mengarang kitab seperti Ihya dan lain-lainnya, yang mana dalam kitab itu sudah mencakup sekalian masalahku ini, tetapi tujuanku agar Imam Ghazali menuliskan hajatku dalam beberapa lembar yang itu merupakan bekal hidupku dan yang aku amalkan sepanjang umurku insyaallah taala. Fakataba Syekh, maka Imam Ghazali menulislah Ar-Risalata, ini surat kepada si murid tadi. Jadi sekian banyak ilmu-ilmu yang kita pelajari, ada poin-poin ilmu yang sangat perlu. Ada beberapa ilmu-ilmu yang menjadi bekal kita di akhirat, yang bakal mengawani kita di alam kubur itu. Nah, ini jawaban Imam Ghazali dalam surat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala. Wahai anakku yang tercinta dan kekasih yang mulia, semoga Allah Ta'ala memanjangkan umurmu dalam berbuat taat kepadanya, dan semoga Allah Ta'ala memudahkan bagimu untuk mengikuti jalan para kekasih. Ketahuilah olehmu bahwasanya apa jua cabang nasihat itu maka adalah berasal dari sumber kenabian. Maksudnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nasihat itu, dari sekian banyak nasihat itu sumbernya adalah sumber kenabian, yaitu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, apabila telah sampai kepadamu suatu nasihat yang berasal daripada sumber ini, bila datang kepada engkau nasihat dari hadis Rasulullah, maka apa perlunya lagi engkau kepada nasihat saya, ujar Imam Ghazali. Karena nasihatku ini ya ujung-ujungnya ya hadis juga, karena di situ semua sumbernya. Dan apabila masih belum sampai kepadamu suatu nasihat daripada sumber ini, maka sebenarnya ilmu apa yang telah engkau pelajari selama ini? Nah, nasihat pertama, waktu itu ialah kehidupan. Nah, jadi Imam Ghazali menulis surat untuk muridnya supaya dapat menyimpulkan apa-apa inti daripada ilmu yang banyak itu. Sebahagian dari nasihat yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya ialah sabdanya baginda yang berbunyi, alamatu i'radillah anil abdi istighaluhu bima la ya'nih. Wa inna mar'an zahabat sa'atun min umrihi bi ghairi ma khuliqa lah la jadirun an tatula alaihi hasratuh wa man jawazal arba'in wa lam yaglib khairuhu syarrah falitajahaz ilan nar. Artinya adalah dikira sebagai tanda
dianggap artinya sebagai tanda berpalingnya Allah Ta'ala daripada seseorang. Artinya tanda Allah itu kada mencintai lawan seseorang itu. Nah, tanda Allah kada senang dengan orang itu. Apabila ia selalu mengerjakan perkara yang tidak berfaedah, itu tanda orang yang kada disayangi oleh Allah. Mengerjakan perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Ketujuh, berbuat bakalakuan bagawi nang kada ada manfaatnya. Nah, ini tanda orang kada disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda berpalingnya Allah daripadanya. Dan seandainya ada satu saat saja daripada umurnya yang telah digunakannya pada barang yang bukan merupakan tujuan hidupnya, yaitu untuk beribadah kepada Allah, maka layaklah bahwa akan panjang penyesalannya pada hari kiamat nanti. Satu saat di dalam hidup kita ini kita gunakan kepada yang bukan ibadah, kepada yang bukan ibadah, maka itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Karena kada ibadah ini artinya bisa nang mubah, nang boleh, perkara nang boleh, nang kada diniatkan dengan niat yang baik boleh. Nah, itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Akan menyesal di hari kiamat bahwa kita membuang umur kita pada perkara yang bukan ibadah. Apalagi maksiat, itu sudah nyata menyesal di akhirat. Nah, maksiat ini nyata menyesal karena kita akan disiksa oleh Allah. Kalau kita diampuninya, kita akan disiksa oleh Allah, pasti menyesal. Nah, menyesalnya kita melakukan yang mubah ini adalah bahwa kita banyak kehilangan fasilitas di dalam surga itu. Karena fasilitas surga itu adalah dibagi oleh Allah menurut kadar ibadah seseorang. Menurut kadar ibadah seseorang hamba. Nah, jadi di situ menyesalnya kena kawan besi fasilitas surga nang banyak, kita dapat fasilitas surga kalah lawan kawan. Nah, menyesal. Kenapa? Karena kawan yang banyak dapat fasilitas surga ini selalu menggunakannya dalam hal menggunakan waktunya, umurnya dalam hal-hal yang sifatnya adalah ibadah. Sedangkan kita banyak menghabiskan waktu dalam hal-hal yang mubah, dalam hal yang boleh. Nah, jadi jangankan artinya maksiat, kita banyak manggawi nang kada jadi pahala aja sudah menyesal di akhirat kita. Dan siapa yang umurnya lebih daripada 40 tahun sedangkan kebaikannya masih belum dapat melebihi kejahatannya, maka layaklah ia mempersiapkan dirinya untuk memasuki api neraka. Artinya orang sudah berumur 40 lebih sudah berumur, masih banyak kada baiknya gawian daripada yang baik. Nah, berarti ini orang sudah bersiap-siap untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Karena 40 itu adalah merupakan batas umur di mana puncak manusia di 40 itu. Jadi biasa mulai kekanakan sampai naik aja, naik kecerdasannya, naik ingatannya, naik tenaganya, semua naik. Sudah sampai umur 40 itu berada di puncaknya.
Nah, bila sudah 40 ke atas itu sudah mulai menurun semuaan, menurun tenaganya, menurun hafalannya, menurun pikirannya, semuaan. Jadi 40 itu kalau sudah 40 ini belum bisa memperbaiki diri, umur 40 masih suka melakukan hal-hal yang kada kakaruan, ini alamat sudah. Alamat orang ini, nah, alamat kada bagus. Wa man jawazal arba'in wa lam yaglib khairuhu syarrah falitajahhaz ilan nar. Siapa melewati 40 tahun dan kada menang kebaikan atas kejahatan, maka siap-siaplah masuk ke dalam api neraka. Ini hadis Nabi tadi. Sebenarnya sekedar ini sudah cukup untuk menjadi nasihat kepada semua orang yang berilmu. Jadi nasihat yang pertama adalah mengenai waktu tadi.